susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih. Kita berjumpa lagi dalam persekutuan doa pagi di kanal YouTube GKI Gatot Subroto Live Streaming. Mari Bapak Ibu kita memulai persekutuan doa pagi pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala bentuk berkat serta penyertaan-Mu bagi kami hari lepas hari. Tuhan, pada pagi hari ini kembali kami diperbaharui, kembali kami ditegur, kembali kami dikuatkan melalui firman-Mu, dan kiranya hikmat-Mu turun atas kami ketika kami membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu, sehingga firman-Mu ini dapat kami pelihara dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya baik Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih, bacaan kita pada hari ini diambil dari Galatia pasal 2 ayat 1 sampai 14. Galatia pasal 2 ayat 1 sampai 14. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas, dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan, dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Tetapi kendatipun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga, mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat, karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku.
dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami tidak pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap ingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya, sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, "Jika engkau seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi?" Ya, demikian bacaan kita pada hari ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih, manusia dalam hidupnya pasti berdampingan dengan sesama karena manusia adalah makhluk sosial. Nah, tiap manusia ini memiliki latar belakangnya tersendiri, entah itu latar belakang keluarga ataupun latar belakang lingkungan sekitar. Melalui keberagaman latar belakang ini, masing-masing dari mereka mempunyai pemahaman dan pemikiran yang berbeda satu sama lain. Maka tidak heran dalam kehidupan kita sehari-hari tidak jarang muncul konflik atau perselisihan yang terjadi, baik itu secara personal maupun secara komunitas. Demikian juga konflik terjadi dalam kisah bacaan kita pada hari ini pada gereja perdana. Dalam perikop bacaan ini pada pagi hari ini kita diperlihatkan dua tokoh yang besar, yakni Paulus dan Petrus atau Kefas. Kita tahu benar bahwa keduanya adalah sama-sama sebagai pemberita Injil. Hanya bedanya kalau Paulus ini memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi, sedangkan Petrus memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi. Dan pembagian ini dinamakan sebagai pembagian wilayah yang sudah diputuskan dalam sidang Yerusalem kalau kita melihatnya dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 1 sampai 31. Nah, di dalam persidangan Yerusalem ini sekaligus menyelesaikan benturan-benturan budaya yang terjadi antara budaya Yahudi dan budaya non-Yahudi, yang kemudian disepakati bahwa Paulus beserta teman-temannya yakni Barnabas, Titus, dan Silas diberi mandat atau perintah untuk memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Dan sedangkan Petrus beserta Yohanes dan Yakobus memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi. Nah, kedua kelompok yang berbeda ini menjadi persekutuan yang erat. Kita dapat melihatnya dalam perikop kita pada hari ini di ayat yang ke-9 dan ke-10, di mana dikatakan di sana, "Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan Barnabas sebagai tanda persekutuan supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya." Nah, dalam kisah perikop ini kita melihat bahwa semuanya ini terasa baik-baik saja. Semuanya terasa oke-oke saja. Tapi ketika Petrus datang ke Antiokhia di ayat yang ke-11, Paulus berterus terang dengan Petrus. Paulus ini menyadarkan Petrus akan kesalahannya, bahwa apa yang dilakukan oleh Petrus ini perilakunya kurang tepat di mata Paulus.
Nah, keterus-terangan yang dilakukan oleh Paulus ini merupakan reaksi atas apa yang dilakukan Petrus. Pada perikop bacaan kita dapat melihat di ayat yang ke-12 dan ke-13 di mana Petrus di situ makan bersama dengan saudara-saudara yang tidak bersunat, tetapi setelah mereka datang, Petrus mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut dengan saudara-saudara yang bersunat. Nah, apa yang dilakukan Petrus ini sebagai soko guru jemaat dipandang munafik oleh Paulus. Jadi dalam pandangan Paulus, Petrus telah melakukan dua hal. Hal yang pertama adalah munafik. Kemunafikan Petrus ini diperlihatkan di ayat yang ke-12 tadi. Kalau bisa diibaratkan, kemunafikan Petrus ini bagaikan menjilat air liurnya sendiri. Atau dalam ungkapan bahasa Jawa, dalam daerah saya, gede bledeke timbang udane, yang artinya besar petirnya daripada hujannya. Apa yang dilakukannya ternyata tidak sesuai dengan apa yang dikatakannya. Atau biasa yang dikatakan anak muda zaman sekarang adalah omdo, omong doang. Yang kedua adalah Petrus yang dianggap sebagai soko guru ini atau sebagai teladan ternyata tidak mampu untuk menunjukkan sebuah sikap yang baik bagi orang lain yang meneladaninya. Kita dapat melihatnya di ayat ke-13 di mana rekan-rekannya waktu itu juga ikut-ikutan untuk menjauhi yang dijauhi oleh Petrus. Nah, sikap-sikap yang ditunjukkan oleh Petrus ini menjadi sebuah sumber masalah atau sumber konflik pada saat itu yang terjadi di antara Paulus dengan Petrus. Maka Paulus di ayat yang ke-11 ini menunjukkan keterus-terangannya. Ia menunjukkan belak-belakan kepada Petrus yang menjadi persoalannya. Jadi apa yang dilakukan Paulus ini adalah berfokus pada apa yang menjadi masalahnya dan bukan pada Petrus yang merupakan orang yang melakukan kesalahan. Memang kalau kita melihat di sini Petrus jelas salah. Namun penjelasan akan sikap-sikap yang menjadi pokok masalah menjadi penekanan dari Paulus kepada Petrus. Tapi sayangnya saudara-saudara, kita tidak dapat melihat bagaimana respon Petrus terhadap keterus-terangan dari Paulus dan bagaimana relasinya dengan Paulus pasca keterus-terangannya yang dilakukan oleh Paulus kepada Petrus. Nah, dari konflik antara Petrus dan Paulus ini setidaknya kita dapat belajar bagaimana memanajemen konflik atau penyelesaian konflik. Yang pertama adalah menguasai diri. Tenang dan jangan mengambil keputusan ketika kita sedang dilanda oleh rasa emosi atau rasa marah. Yang kedua adalah katakan dengan terus terang apa yang menjadi pokok permasalahannya. Dan yang ketiga adalah fokus pada pokok permasalahannya. Jangan membuang waktu, tenaga, emosi, dan pikiran kita hanya untuk mencari siapa yang salah. Upaya untuk pencarian siapa yang salah adalah sebuah manajemen penyelesaian konflik yang rendah, karena upaya tersebut malahan tidak menyelesaikan masalah, tapi justru bisa saja menghadirkan sebuah permasalahan yang baru. Nah, saudara-saudara yang terkasih, konflik memang merupakan sebuah hal yang pasti kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun seringkali kita masih berkutat kepada ranah penyelesaian konflik yang rendah, yakni kita sibuk untuk mencari siapa yang salah. Kita sibuk untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, mencari mana hitam dan mana putih. Itu memang manusiawi, tapi apakah kita akan terus berkutat pada hal yang seperti itu? Kehadiran sebuah konflik itu seperti dua mata koin. Satu sisi bersifat destruktif atau menghancurkan,
namun di sisi lain juga dapat bersifat konstruktif atau memperbaiki. Semua ini ditentukan dengan bagaimana seseorang atau orang-orang yang sedang mengalami konflik menyelesaikan konfliknya. Suatu konflik akan bersifat destruktif ketika orang-orang yang terlibat dalam konflik ini sibuk mencari siapa yang salah, sibuk mencari siapa yang benar. Bukankah ini yang mungkin sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Sebaliknya, konflik dapat bersifat konstruktif, dapat memperbaiki ketika orang-orang yang terlibat itu berterus terang dan berfokus kepada apa yang menjadi permasalahannya dan bagaimana cara penyelesaiannya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ketika Paulus menyelesaikan konflik dengan Petrus dengan cara berterus terang, maka konflik ini pun dapat terjadi dan dapat bersifat konstruktif, baik dalam diri Paulus ataupun dalam diri Petrus. Dalam diri Paulus dibangun dari sisi keberaniannya untuk menyatakan apa yang salah. Dan dalam diri Petrus tampaknya dibangun dari sisi kesadaran tentang apa yang salah. Saudara-saudara yang terkasih, kita adalah manusia yang otonom. Kita diberi kebebasan untuk memilih apapun dalam kehidupan kita masing-masing, termasuk dalam penyelesaian sebuah konflik. Kalau kata Armada Band dalam penggalan lirik lagu, mau dibawa kemana hubungan kita, maka saya akan mengatakan, mau dibawa kemana konflik yang akan kita hadapi. Selamat menghayati kehidupan kita di tengah konflik yang terjadi. Apakah kita akan menyelesaikan konflik secara destruktif atau merusak, atau kita akan menyelesaikan konflik secara konstruktif atau memperbaiki satu sama lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh suatu anugerah Tuhan ketika pagi hari ini kami dapat bersekutu bersama melalui persekutuan doa pagi di kanal YouTube GKI Gatot Subroto. Tuhan, kiranya melalui perenungan kami tentang konflik, terkadang dalam keterbatasan kami sebagai manusia, kami seringkali sibuk untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Maka dari itu kami butuh bimbingan-Mu untuk bagaimana kami menyelesaikan konflik secara konstruktif, di mana konflik yang terjadi ini dapat memperbaiki kami satu sama lain. Tuhan, kami berdoa jika pada saat ini kami sedang sakit atau dalam proses kesembuhan, kiranya Engkau selalu menyertai setiap perawatan medis yang ada. Engkau sertai melalui obat-obatan, Engkau sertai melalui makanan dan minuman, dan Engkau sertai melalui perawatan dari keluarga maupun dari dokter. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami mengangkat doa ini. Amin. Baik Bapak Ibu, demikian persekutuan doa pagi kita pada hari ini. Selamat berjumpa kembali di persekutuan doa pagi di hari berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.